Baik, perkenalkan nama saya Aulur Haliza. Dan saya Nasya Tubun. Di sini kami akan mengerjakan modul 10 praktikum keamanan cyber. Yang pertama itu ada lab insiden penanganan. Jadi tujuan kali ini kita akan terapkan pengetahuan tentang prosedur penanganan insiden keamanan untuk merumuskan pertanyaan tentang skenario insiden yang telah diberikan. Jadi skenario pertama itu tentang cacing dan penolakan terdistribusi dari layanan DDoS agen investasi. Jadi yang pertama itu persiapan rencana respon kejadian. Ada apa itu IRP spesifik untuk cacing dan serangan DDoS, kapan terakhir diperbarui. Yang kedua itu ada pelatihan karyawan. Jadi karyawan dibor mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan, tahu IRP dan peran mereka. Yang ketiga itu ada perangkat lunak keamanan. Jadi ada antivirus atau anti malware dengan pembaruan otomatis. Jadi pembaruan OS itu aplikasi atau rutin. Jadi selanjutnya itu proses penambal dan kerentanan. Yang keempat itu ada segmentasi jaringan. Jadi jaringan tersegmentasi, sistem penting terpisah dari stadion kerja. Yang kelima itu ada cadangan dan pemulihan. Jadi ada rencana cadangan dan pemulihan yang kuat dengan cadangan teruji. Cadangan disimpan aman dan mudah diakses. Yang terakhir itu ada strategi komunikasi. Ada rencana komunikasi untuk memberikan tahu pemangku kepentingan internal dan eksternal siapa kontak utama. Yang kedua itu ada deteksi dan analisa. Jadi apakah koin aktivitas jaringan yang tidak biasa pada hari Selasa pagi. Yang kedua itu ada laporan pengguna tentang masalah dan dapat dilepas media atau mengajukan yang tidak dikenal. Yang ketiga itu ada apakah ada peringatan sistem keamanan yang terdeteksi tapi diabaikan. Selanjutnya eh strategi dan komunikasi sudah. Selanjutnya di penahanan dan pemberantasan dan pemulihan. Jadi di itu ada isolasi perangkat terinfeksi. Jadi bisakah kita mengidentifikasi dan mendekorasi perangkat yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran jaringan lebih lanjut? Yang kedua itu pembaruan antivirus, apakah definisi terbaru telah diterapkan ke semua perangkat? Yang ketiga itu memperbaiki kerentanan. Apakah ada kerentanan yang diketahui dieksploitasi oleh ROM yang perlu diperbaiki? Yang keempat itu cadangan data. Jadi apakah ada cadangan terbaru untuk tidak terinfeksi untuk sistem kritis? Selanjutnya ada pasca insiden aktivitas. Jadi yang pertama itu ada investigasi forensik, jadi bagaimana worm masuk ke dalam jaringan, bagaimana dampak sebenarnya dari insiden tersebut. Lalu yang kedua itu ada tujuan IRP, apakah rencana respon insiden atau IRP itu efektif. Jadi bagaimana IRP dapat diperkuat untuk insiden di masa depan. Yang ketiga itu ada pelatihan karyawan. Apakah karyawan menerima pelatihan yang cukup untuk mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan? Perlukah pelatihan tambahan diberikan? Yang kelima itu ada pengujian keamanan. Jadi apakah kontrol keamanan saat ini efektif dalam mendeteksi dan mencegah insiden serupa? Perlukah pengujian keamanan ditingkatkan? Yang kelima itu ada komunikasi dengan pemangku kepentingan. Jadi bagaimana komunikasi dengan klien regulator dari pihak lain ditangani selama insiden. Bagaimana komunikasi dapat ditingkatkan di masa depan. Yang terakhir itu ada pelaporan. Jadi apakah pelaporan ini dilibatkan? Apakah juga perlu perlu laporan resmi dibuat dan diserahkan ke pelaporan tersebut?
Selanjutnya, skenario 2 itu akses tidak sah ke catatan pengajian. Skenario berikut. Diskusikan dan tentukan insiden tanggapan penanganan pernyataan itu sebaiknya ditanyakan di setiap panggung dari itu insiden tanggapan proses mempertimbangkan rincian dari organisasi itu CSIRC saat merumuskan pertanyaan. Skenario ini adalah tentang rumah sakit berukuran sedang dengan beberapa kantor cabang dan layanan medis. Organisasi tersebut memiliki puluhan lokasi yang mempekerjakan lebih dari 500 lebih dari 5.000 karyawan. Karena ukuran organisasi tersebut, mereka telah mengadopsi model CSIRC dengan tim respons insiden yang terdistribusi. Mereka juga memiliki tim koordinasi yang mengawasi SIRT dan membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Pada suatu Rabu malam, tim keamanan fisik organisasi menerima panggilan dari seorang administrator pengajian yang melihat orang tak dikenal meninggalkan kantornya, berlari menyusuri lorong dan keluar dari bangunan itu. Administrator sudah pergi ke stasiun kerja tidak terkunci dan tanpa perawatan untuk tim keamanan mempraktikkan membunuh rantai model dan mereka memahami bagaimana menggunakan itu ke versi basis data. Untuk lapisan perlindungan ekstra, mereka telah mengalihdayakan sebagian staf ke MSSP untuk pemantauan. Persiapan IRP. IRP adalah apakah IRP mendefinisikan peranan tanggung jawab tim CSIRT dan koordinasi pelatihan karyawan, apakah karyawan dilatih tentang keamanan workstation dan mendeteksi aktivitas mencurigakan, kontrol keamanan data. Apakah ada kebijakan kata sandi yang kuat untuk sistem pengajian dan data sensitif, deteksi dan pemantauan insiden? Apakah rumah sakit memiliki sistem terpusat untuk mencatat kejadian keamanan dan integrasi MSSP? Bagaimana MSSP terintegrasi dengan tim keamanan internal selama penanganan insiden, deteksi dan analisis? Apakah MSSP atau alat keamanan internal mendeteksi aktivitas mencurigakan saat administrator meninggalkan workstation? Apakah ada upaya login dari perangkat atau lokasi yang tidak dikenal untuk sistem pengajian? Apakah ada program pengajian itu sendiri dirusak? Kemudian, containment, eradication, and recovery. Dapatkah akses pengguna ke sistem pengajian dinonaktifkan untuk mencegah aktivitas tidak sah lebih lanjut? Kemudian, dapatkah workstation administrator pengajian diisolasi dari jaringan untuk mencegah penyebaran malware? Kemudian, sudahkah dilakukan pemindahan malware pada workstation administrator pengajian? Apakah kebijakan kata sandi yang kuat diterapkan untuk semua sistem rumah sakit, terutama yang berisi data sensitif? Kemudian, apakah ada cadangan terbaru dan terverifikasi dari sistem pengajian yang tersedia? Kemudian, dapatkah analisis forensik menentukan apakah data karyawan diakses atau diekstraksi? Kemudian post incident activity, investigasi forensik. Bagaimana orang tak dikenal mendapatkan akses? Tinjauan IRP, apakah IRP efektif? Bagaimana IRP dapat diperkuat? Pelatihan karyawan, apakah pelatihan keamanan perlu ditingkatkan? Pengujian keamanan, apakah kontrol keamanan saat ini efektif? Komunikasi dengan pemangku kepentingan, bagaimana komunikasi dengan karyawan dan pasien ditangani? Laporan CSIRT, apakah laporan resmi dibuat dan diserahkan ke CSIRT. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.